Halo Wak, thank you udah nonton video ini. Dan terima kasih juga udah klik tombol subscribe-nya, like dan juga share serta komenan-komenan yang benar-benar menginspirasi. Berselang 5 hari kemarin, aku update video. So kali ini kita bakal ngebahas salah satu hal yang benar-benar historical banget. Karena belum lengkap rasanya kalau misalnya berbicara masalah beauty pageant, tapi tidak pernah menyinggung yang namanya harga crown dan juga journey dari crown yang dipakai oleh seorang queen di internasional. Dan especially kita kali ini bakal ngebahas salah satu perjalanan dari pertama crown Miss Universe hingga telah berubah menjadi beberapa revolusi crown seperti yang kita kenal hari ini. Jika kalian semua penasaran tentang perjalanan dari crown Miss Universe, kita bakal cerita-cerita dan juga berbagi informasi di sini. Langsung aja yuk kita lanjut. Oke, sebenarnya berbicara masalah crown, banyak banget perjalanan dari crown dan juga variasi harga yang dimiliki oleh MUO. Mulai dari zaman Bahala nih sampai dengan zaman Hayati Hayatno, seluruh dunia sampai saat ini, seluruh crown yang dimunculkan benar-benar kayak memberikan makna dan juga berbagai sentuhan-sentuhan asli dari berbagai perhiasan di dunia dan bahkan menjadi lambang dari MU dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk crown Miss Universe yang pertama dinamakan dengan The Romanov Imperial Nuptial Crown. Udah berapa kali gua ulang-ulang karena memang benar-benar panjang banget nih nama crownnya. Nah, crown yang berbentuk ala-ala kerajaan di zaman Princess Cinderella kayak gitu nih ciptakan untuk pertama kali dan dipakaikan kepada the first Miss Universe ever, di mana Finland pada kala itu memenangkan the first edition untuk Miss Universe. Selain itu ini crown hanya digunakan 1 tahun periode, di mana tahun 1952 sampai dengan tahun 1953, dan selanjutnya ini crown tuh dimuseumkan di antara MUO dan dipulangkan kepada sponsor. Segala informasi yang gua update, pastinya ciri khas rakyat plus 62 tuh mengarah kepada harga dan pundi-pundi dari crown ini, ya kan? Ngaku aja dewa. Nah, bagi yang penasaran, harga crown ini benar-benar fantastis, dimana crown pertama ini diciptakan dengan harga 500.000 US dollar atau setara dengan 7 miliar rupiah. Udah bisa beli berapa iPhone tiwa. Jadi kebayang ketika the first Miss Universe diadakan dan wanita pertama dari Finland yang beruntung menggunakan crown yang harganya 7 miliar ini benar-benar kayak ketiban bintang jatuh banget, duar gitu. Gimana kagak itu di kepala ketika perjalanan mengenakan crown 7 miliar? Apa kagak dirampok kemana-mana 7 miliar? Gua aja mengenakan topi yang harga 70.000 agak kaget-kaget gitu. Oke, next kita lanjut ke crown yang kedua yang bernama Christine Martel Crown. Sebenarnya kalau dilihat dengan seksama, crown ini tuh kayak bentuk-bentuk sama topi wayang tokoh-tokoh di Indonesia nggak sih? Yang kayak ada topi-topi yang mencuat ke atas gitu. Bukan wayang, apa namanya yang gambarnya seperti ini nih di sini. Nah, crown ini juga dinamakan dengan metallic bronze crown karena memang bahan-bahan yang diciptakan untuk crown ini benar-benar kayak metal padat banget, terdiri dari perunggu-perunggu gitu. Dan bahkan kalau kita lihat sekilas, crown ini tuh benar-benar kayak punya imajinasi akan pahlawan-pahlawan gitu dengan satu bintang di tengahnya. Sama dengan crown sebelumnya, ini crown tuh hanya digunakan 1 tahun karena memang diciptakan dari bahan padat banget nih Jadi si Miss Universe yang bertugas di tahun kedua tuh kayak benar-benar berat banget, bawa berapa kilo itu di kepala, udah kayak wayang golek aja. Jadi si Queen ini kayak merasa terintimidasi dan tersiksa selama menjabat di Miss Universe, akhirnya diganti di tahun 1954. Next, di crown selanjutnya atau crown yang ketiga dari Miss Universe ada yang namanya Star of Universe karena memang menggambarkan dari bintang-bintang di alam semesta. Wow, fantasi banget. Crown ini tuh agak sedikit lama digunakan karena dari tahun 1954 sampai dengan 1960 gitu. Sama seperti namanya, crown ini sendiri tuh terinspirasi dari imajinasi dari alam-alam dan juga bintang-bintang di semesta gitu. Crown ini tuh dipadukan dengan 1000 mutiara hitam yang juga dikomplekskan dengan emas berlapiskan beberapa karat gitu. Wow, benar-benar mewah banget, mewah. Dan gak hanya itu, Star Universe ini dibanderol dengan harga dibanderol, udah kayak pakaian dijual pinggiran jalan aja dibanderol. Macam apalah. Maksudnya crown ini tuh dijual dengan harga 7 miliar rupiah, sama nih dengan the first crown Miss Universe pada saat pertama kali diciptakan. Di sini tuh kayak bisa diambil kesimpulan bahwa bronze crown itu menjadi kayak transisi gitu sebelum ada sponsor kedua untuk menciptakan crown dari Star Universe ini. Nah, setelah ada beberapa crown yang dilalui oleh Miss Universe Organization, akhirnya tepat pada perayaan 10 tahun Miss Universe sudah kayak perayaan 17 tahun anak gadis aja Ya kan, memang bangsa-bangsa bule ada perayaan-perayaan khusus ya kan.
dirayakan Wak ketika ada 17 maksudnya perayaan 17 tahun. Kemudian perayaan merit gitu. Nah sama dengan Miss Universe, dimana mereka merayakan 10 tahun pergelaran MU dengan menciptakan crown baru. Crown baru ini bernama The Rhinestone Crown yang digunakan pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1963. Jadi kayak ada berapa tahun ya? 2 atau 3 tahun gitu digunakan ini Rhinestone Crown ini. Nah setelah perayaan 10 tahun Miss Universe, akhirnya lanjut lagi nih ke crown yang terbaru, dimana ada crown ini tuh dinamakan dengan The Sarah Coventry Crown yang digunakan pada tahun 1963 sampai dengan 1973. Ada kayak 10 tahun penggunaan gitu Wak. Nah Sarah Coventry Crown ini dilambangkan dengan sosok wanita di tengah kepala nih memegang tongkat ajaib ala-ala Doraemon. Crown ini tuh digambarkan dengan sosok lambang wanita yang memegang crown seolah-olah dia tuh lagi megang alam semesta alam semesta raya maksudnya. Nah revolusi crown ini digunakan 10 tahun lamanya dan menjadi salah satu evolusi crown selanjutnya dan kayak jadi panduan gitu. Hingga dari The Sarah Coventry Crown ini dilanjutkan dengan perkembangan selanjutnya. Jadi kayak ada dasar pondasi di Sarah Crown ini yang kemudian menciptakan sebuah crown bernama Candelier Crown di tahun 1973 sampai dengan tahun 2001 nih. Banyak banget negara-negara yang juga ngecontek dari crown Candelier ini Wak. Salah satu negara yang menciptakan crown sama dan hampir sama dengan crown Candelier ini adalah Indonesia sendiri Wak. Pasti Wak semua yang PL-PL zaman baheula nih masih ingat sama Indra Sudiro. Kemudian beberapa putri Indonesia di tahun 1980-an yang mengenakan crown ini sampai dengan tahun-tahun berikutnya sampai dengan diganti adanya Mikimoto Crown selanjutnya. Nah, sampailah di tahun 2001 di mana sebuah perusahaan Jepang yang juga menjadi sponsor dari penciptaan Mikimoto Crown, salah satu the historical crown Miss Universe ever. Gua tuh kalau ingat Miss Universe kayak bener-bener memorable banget. Kayaknya bener-bener memorable banget dengan Mikimoto Crown karena memang kayak bulu-bulu apa tuh yang film kartun ada bulu merahnya warna biru anak-anak. Coba kalian komen di bawah Wak. Mikimoto Crown ini dipadukan dengan mutiara laut selatan dari Jepang kalau nggak salah dan juga perpaduan bulu merah yang kala itu tuh bener-bener wow banget dan bener-bener ikonik banget. Apalagi ketika dipakai sama Rio Mori nih. Ketika dipakai sama Rio Mori benar-benar auranya muncrat-muncrat kemana-mana Wak. Serius. Tapi meskipun terdiri dari berbagai banyak berlian dan juga mutiara-mutiara laut Jepang nih ini Mikimoto Crown hanya seharga $250.000 saja atau setara dengan 3, miliar rupiah. Jadi setengah sama the first crown Miss Universe ever. Tapi tetap aja kalau gua mandang dari segi desainnya kayaknya memang Mikimoto ini lebih wah dan juga lebih gimana gitu ya, lebih memorable pokoknya. Kalau ingat Miss Universe pasti ingat Mikimoto atau Nexus Diamond. Atau kalian punya pendapat yang lain Wak? Silahkan komentar di bawah. Nah, di tahun 2007 kebiasaan Miss Universe nih lagi-lagi nyari sponsor dari Mikimoto ampe dengan peralihan. Digunakanlah sebuah mahkota kecil yang dipakai satu-satunya sama Diana Mendoza. Diana Mendoza maksudnya. Crown ini tuh kayak benar-benar digunakan hanya pada 1 tahun pertama, yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Cuma 1 tahun mentok ampe selanjutnya di tahun 2009 Nexus Diamond Crown yang memorable banget digunakan untuk pertama kali oleh Stephanie Fernandez. Uniknya adalah ketika Nexus pertama kali diciptakan udah kayak keranjang buah emak-emak di jalanan nih ini mahkota tuh bener-bener kayak berat banget di kepalanya Stephania. Jadi diganti tuh desainnya, dibuang tuh copotan-copotan keranjang buah belakang dan juga di atas sampai benar-benar akhirnya melekat kayak Nexus yang kita kenal pada hari ini. Dan uniknya satu lagi adalah wanita pertama yang menggunakan Nexus ini benar-benar wanita Venezuela dan wanita terakhir juga seorang wanita Venezuela. Wow. Next di tahun selanjutnya di tahun 2014 adanya sebuah crown yang diciptakan dengan nama DIC Crown yang terinspirasi dari kota-kota di New York City, Amerika Serikat USA. DIC digunakan oleh Paulina Vega dari Colombia dan berakhir di Pia Alonso Woodbush. Diiris tahun 2016 hingga pada tahun 2017 kembali Mikimoto Sang Legend Crown kembali digunakan di atas Demi Lee yang merupakan perwakilan dari South Africa hingga akhirnya pada tahun
tahun 2018. Itu Mikimoto Crown yang udah digadang-gadang banget sama legendnya pageant lover Indonesia dan juga dunia, harus patah wak di tangannya Catriona Gray. Mamam tuh. Kalian bayangkan wak, gimana tangannya si Catriona nih megang crown yang harganya 3,7 miliar tapi benar-benar dipatahin sama dia. Ya nggak sengaja sih, tapi ngejaga baik-baik ya mbak. Oke, akhirnya setelah penggunaan Mikimoto ini cacat, akhirnya MUO mencari sponsor-sponsor kembali dan ketemulah Mawat Crown yang merupakan salah satu sponsor dari Thailand. Dan katanya crown yang terinspirasi dari jalar-jalar menjalarnya ubi rambat dibanderol dengan harga sebanyak 5 juta US dollar atau seharga 70 miliar rupiah. Gimana perasaan si Zozi ya bawa crown 70 ribu bawa crown 70 miliar di atas pala. Gua aja make sesuatu di atas pala cuma harga 700 ribu aja was-was. So itulah wak beberapa review crown dan juga perjalanan crown dari pertama kali di Miss Universe diciptakan sampai pada akhirnya Miss Universe pada hari ini kita kenal. So yang manakah crown favorit kalian wak? Silahkan komentar di bawah dan berikan opini kalian. Terima kasih, sampai jumpa di the next video.